Audio Jungle. Halo rekan-rekan Wijaya Training, kembali lagi di video tutorial yang kami berikan. Kali ini kita akan bahas tentang prosedur pengecekan mutu besi tulangan untuk beton. Video ini adalah video tutorial bagian yang kedua. Jangan lupa subscribe, like dan share agar channel kami semakin berkembang. Cek selanjutnya adalah cek diameter dan toleransi dari diameter tulangan. Berikut ini saya sajikan diameter dan nilai luas penampang pada baja tulangan polos yang sering digunakan di lapangan. Ada diameter 6, 8, 10, 12, hingga yang terbesar 50. Selanjutnya untuk baja tulangan ulir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan ukuran nominal dari baja ulir. Jika kita mengukur dengan menggunakan sigmat, maka ukuran 6 mm pada baja tulangan ulir itu adalah nilai diameter dalam ditambah dengan tinggi sirip. Jika kita perhatikan dari tabel baja tulangan ulir berikut ini sebagai contoh, diameter nominal 6 mm itu adalah diameter dalamnya 5,5 mm dan tinggi siripnya 0,3 mm. Jadi jika rekan-rekan perhatikan, besi tulangan nominal 6 mm atau 8 mm, nilai diameter dalamnya dikurangi dengan tinggi sirip itu tidak akan sesuai dengan hasil diameter nominalnya. Diameter dalam akan selalu lebih kecil dari nilai nominal diameternya. Selanjutnya untuk nilai toleransi diameter. Untuk diameter 6 itu nilai toleransinya 0,3 mm. Untuk diameter 8 sampai 14 mm toleransinya adalah 0,4 mm. Untuk diameter 16 hingga 25 mm toleransinya adalah plus minus 0,5 mm. Untuk diameter 28 hingga 34 mm, toleransinya adalah plus minus 0,6 mm. Dan diameter di atas 36 mm, toleransinya adalah plus minus 0,8 mm. Nilai penyimpangan kebundaran atau kebulatan dari besi tulangan maksimum adalah 70% dari batas toleransi. Nilai penyimpangan kebundaran adalah perbedaan antara diameter maksimum dan minimum dari hasil pengukuran pada penampang yang sama dari baja tulangan beton. Untuk pengukuran diameter tulangan, digunakan alat bantu yang disebut dengan sigmat atau jangka sorong. Sigmat sendiri ada dua metode pembacaan, yaitu manual dan menggunakan digital. Cek selanjutnya yang dilakukan adalah cek berat dan toleransinya. Untuk melakukan pengecekan berat besi tulangan, maka harus diambil sampel dan dibawa ke lab. Peraturan sampel yang digunakan adalah kita memotong sampel besi tulangan sepanjang kurang lebih 1 meter. Sampel harus diambil untuk tiap diameter tulangan dan tiap merek besi beton yang digunakan.
terkait dengan berat besi tulangan sesuai dengan diameter yang digunakan. Rekan-rekan bisa lihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk berat besi tulangan beton ulir, rekan-rekan bisa lihat dari tabel berikut ini. Tabel ini bisa dijadikan sebagai acuan terkait dengan berat nominal per meter panjang. Pengambilan sampel untuk baja tulangan ulir juga sama seperti dengan besi tulangan polos yang tadi saya jelaskan. Ini dilakukan per 25 ton pengiriman, atau tiap 1 hari pengiriman, atau tiap merek besi tulangan beton, atau tiap diameter tulangan yang didatangkan. Rekan-rekan bisa gunakan beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan untuk persyaratan pengambil mutu dari besi tulangan beton. Selanjutnya, berikut ini adalah toleransi berat yang bisa digunakan sebagai acuan. Untuk diameter 6-8 mm, toleransi beratnya adalah sekitar 7%. Untuk diameter 10-14 mm, toleransinya adalah plus minus 6%. Kemudian untuk diameter 16-28 mm, toleransi berat yang digunakan adalah plus minus 5%. Dan untuk diameter di atas 28 mm, maka toleransi yang diizinkan adalah plus minus 4%. Data ini bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat apakah toleransi yang digunakan dengan aktual bisa dipenuhi. Sampel material besi yang tadi kita masukkan di lab kemudian akan dicek terhadap sifat mekanisnya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan hasil output dari sifat mekanis besi tulangan beton antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas baja tulangan. Ada pada kolom pertama, di mana kelas baja tulangan ini ada BJTP dan BJTS. BJTP itu adalah baja tulangan polos, sedangkan BJTS itu adalah baja tulangan spiral atau ulir. BJTP 24 artinya tulangan polos dengan kuat luluh sekitar 24 MPa. BJTP 30 artinya kuat luluhnya sekitar 30 MPa. Untuk BJTS 30, kuat luluhnya kurang lebih 30 MPa. Begitu juga seterusnya untuk 35, 40, dan 50. Teman-teman bisa lihat di tabel. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah terkait dengan kuat luluh minimum. Satuannya di sini ada Newton per milimeter persegi dan kilogram per milimeter persegi. Kilogram per milimeter persegi setara dengan MPa, megapascal. Rekan-rekan bisa lihat sebagai contoh BJTP 24, maka kuat luluhnya setara 24 kg per milimeter persegi atau 24 MPa atau setara 235 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya, di kolom keempat ada kuat tarik minimum. Kuat tarik minimum ini maksudnya adalah tarik putus. Jadi, ini adalah tarikan yang mengakibatkan besi tulangan tersebut putus. Jadi, kalau kita sebagai desainer, maka data yang kita gunakan adalah kuat luluh minimum, di mana kuat luluh minimum ini adalah nilai tarikan sebelum baja tersebut putus.
Selanjutnya yang kita perhatikan adalah nilai regangan minimum dalam persen. Nah, angka ini adalah angka minimum dan akan kita bandingkan dengan hasil output dari pengecekan di lab. Selanjutnya adalah terkait dengan sudut lengkungan. Sudut lengkungan dalam satuan derajat mayoritas adalah 180 derajat. Kemudian terkait diameter pelengkung, nah ini rekan-rekan bisa lihat sesuai dengan kelas baja tulangan yang dikategorikan. Selanjutnya di kolom terakhir ada nilai TS dibagi dengan YS. TS itu adalah tensile strength, sedangkan YS itu adalah yield strength. Maka nilai tensile strength dibagi dengan yield strength itu ada pada BCTS 40 dan BCTS 50. Terima kasih sudah mengikuti pelatihan mutu besi tulangan. Semoga bermanfaat dan sekian pelatihan untuk kualitas mutu besi tulangan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video tutorial dari kami. Untuk mengikuti tutorial-tutorial yang selanjutnya, jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, like, dan share agar pelatihan kami semakin berkembang.